Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua, para pemirsa TV Naik Kelas ya. Salam kenal dari Titik Terang Kreatif. Saya dengan Hari. Pembahasan kita kali ini, gitu ya, teman-teman semuanya, sangat penting sekali, yaitu Muslim nggak boleh gaptek. Mari kita coba awalnya bayangkan kita hidup di tahun puluhan tahun lalu atau ratusan tahun lalu ya, di mana tidak ada internet, tidak ada smartphone, tidak ada AI, apalagi ChatGPT, Google, tidak ada lagi teknologi lah, belum ada teknologi. Lalu lihatlah zaman now ya. Dalam hitungan detik kita dapat berbicara dengan orang atau saudara kita di negara lain. Dalam hitungan menit kita bisa belajar dengan universitas terbaik di dunia, AI, mulai membantu manusia menulis, membuat presentasi, membuat laporan gitu ya. Pertanyaannya, apakah kita sedang mengikuti perubahan ini? Atau kita hanya menjadi penonton, teman-teman? Hari ini banyak orang berkata AI itu akan menggantikan manusia. Menurut saya bukan, tidak ya. Kalimat itu kurang tepat ya, karena teknologi akan selalu berkembang. Yang berubah bukan hanya alat, tapi cara kita bekerja, cara kita belajar, cara kita berbisnis, cara kita berdakwah, bahkan cara kita mencari nafkah. Lalu saya bertanya, bertanya pada diri sendiri ya, bagaimana dengan umat Islam? Bagaimana, bukankah agama ini dimulai dengan satu kata yaitu ikro, teman-teman ya, bacalah, belajarlah, cari ilmu. Perintah pertama yang Allah turunkan, gitu ya. Ketika kita buka sejarah, ya kita banyak loh menemukan ternyata para ilmuwan itu dari Muslim ya. Contohnya Al-Khawarizmi, ya Ibnu Sina, ya penemu algoritma. Ya, mereka mempelajari ilmu, mereka menciptakan solusi. Artinya Islam tidak mengajarkan kita untuk takut terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, justru Islam mengajarkan kita untuk belajar, terus berpikir ya. Hari ini kita berada di sebuah titik perubahan besar, AI, website, cloud, ya, cyber security, digital marketing, robot, internet, dan lain-lainnya lah ya. Pertanyaannya bukan apakah teknologi akan terus berkembang, pertanyaan adalah apakah kita ikut berkembang bersamanya. Banyak orang berkata, kadang-kadang saya udah tua, saya nggak ngerti teknologi, saya gaptek, saya takut mencoba, ya, nggak mau ikuti perjalanan besar ini. Nah, inilah alasan kami menghadirkan sebuah gerakan, bukan sekedar kursus, bukan sekedar pelatihan ya teman-teman. Ini gerakan ini mengajak umat Islam kembali mencintai ilmu, kembali membangun budaya belajar, kembali berani menghadapi perubahan, ya. Manfaatkan melalui teknologi. Gerakan yang kami berikan nama Muslim Nggak Boleh Gaptek. Lalu apa sebenarnya yang akan dipelajari dalam program ini? Program ini ya kami rancang bukan hanya untuk mengajarkan cara kita menjadi alat atau meningkatkan kualitas hidup, kualitas pekerjaan, dan kualitas kontribusi kita kepada masyarakat. Itu hanya alat. Yang terpenting adalah manusia yang menggunakannya. Perjalanan akan dimulai dari membangun digital mindset, kita akan memahami gimana dunia sedang berubah, bagaimana AI mempengaruhi hampir seluruh industri, ya. Setelah kita memiliki mindset yang benar, peserta Bapak Ibu semua nanti akan mulai mempelajari AI productivity, bagaimana AI dapat membantu semua pekerjaan kita lah ya, baik itu proposal ya, aplikasi, membantu presentasi, membantu melakukan riset gitu ya dan lain-lainnya. Selanjutnya teman-teman nanti akan belajar tentang prompt engineering ya, ini suatu skill yang sangat mahal sekali ya. Terus juga teman-teman yang penting bisa lebih kreatif, lebih efisien dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan karena kualitas AI itu sangat ditentukan oleh kualitas promptnya kita. Kemudian kita akan belajar membangun tentang website ya, landing page ya, di era digital ini website bukan lagi sekedar pelengkap ya, yaitu identitas digital, rumah digital para pebisnis kita ya, agar website itu lebih bagaimana lebih modern, lebih responsif ya, lebih teroptimasi. Setelah website sekali kita akan belajar tentang SEO teman-teman. Nah ini yang paling fundamental ya tentang SEO. Bagaimana website kita ditemukan di Google. Berikutnya secara umum nanti kita tentang belajar digital marketing ya, yaitu tentang membuat konten yang menarik, copywriting gitu teman-teman ya, belajar tentang funneling, lead generation ya, Bapak Ibu semuanya. Jadi dan tidak berhenti di situ. Program ini juga membahas personal branding ya teman-teman ya. Nah, bagi peserta yang mengembangkan karir
ya maupun bisnis akan ada materi nanti tentang juga ada tentang sales ya, negotiation, communication. Pokoknya ini secara komprehensif lah agar Muslim ini maju, Muslim ini jago teknologi. Ya teman-teman ya. Apalagi sekarang teman-teman itu banyak sekali permintaan tentang remote job, remote working. Ya, nanti kita kasih kisi-kisinya bagi apa sih yang di skill apa sih yang dibutuhkan untuk remote job itu? Ya, salah satunya digital marketing, ya data analis, kurang lebih seperti itu. Dan yang paling terpenting, program ini tidak berhenti pada teori saja, tapi kita akan dorong untuk menghasilkan karya nyata, teman-teman. Praktek, ya, bahkan banyak praktek. Bikin website, bikin landing page, gitu ya. Strategi digital marketing, project AI, gitu ya, membuat aplikasi, gitu ya. Karena tujuan akhir dari program ini bukan sekedar memiliki sertifikat saja, tapi memiliki kompetensi, memiliki pengalaman, memiliki karya, dan mampu memberikan manfaat yang nyata. Itu. Dan teman-teman nanti peserta bisa membantu suatu UMKM ya menjadi lebih maju. Teman-teman yang sudah punya skill ini bisa membantu manusia lain, masyarakat ya. Jadilah manusia yang bermanfaat untuk orang lain, membantu UMKM gitu ya. Bahkan membantu masjid untuk memanfaatkan teknologi, bagaimana pelayanan umat ya, juga masjid juga bisa menjadi sumber atau kekuatan ekonomi umat gitu ya. Karena kami percaya perubahan besar itu teman-teman ya selalu dimulai dari satu keputusan kecil. Keputusan untuk belajar ya, keputusan untuk berkembang, keputusan untuk tidak takut menghadapi perubahan. Nah, jadi teman-teman tagline program Muslim Gak Boleh Gaptek ya ini adalah program kita belajar, berkarya, bertumbuh dan juga memberi manfaat. Demikian kami sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.